Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang berpengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, kali ini saya membuat video presentasi untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, judul presentasi saya kali ini tentang integrasi nasional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Elvira Nisa Putri dengan NIM 2021310020. Saya dari kelompok 2. Nah, sebelum memasuki materi yang akan saya sampaikan, ada materi yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada pengertian integrasi, jenis-jenis integrasi, pentingnya integrasi, sejarah integrasi nasional, dinamika integrasi nasional, kemudian tantangan integrasi nasional. Nah, selanjutnya pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional ini ada integrasi, dia berasal bahasa Inggris yaitu integrate, yang artinya menyatu padukan, mempersatukan atau menggabungkan. Selanjutnya nasional. Nasional itu berasal dari kata bahasa Inggris nation, yang artinya bangsa. Nah, selanjutnya integrasi nasional adalah suatu hasrat atau kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, adapun menurut para ahli, yaitu menurut Safruddin Bahar, integrasi nasional ini adalah upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu negara dalam pemerintahan dan wilayahnya. Kemudian adapun menurut Nazaruddin Samsudin, integrasi nasional ini adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Jadi, secara keseluruhan integrasi nasional ini merupakan proses kompleks dan dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Selanjutnya, jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama yaitu integrasi asimilasi. Nah, integrasi asimilasi ini adalah penggabungan dua atau lebih suatu kebudayaan yang menghilangkan kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Di sini, dalam hal ini, bangsa berusaha meleburkan beberapa kebudayaan agar dijadikan persatuan atau kesatuan oleh masyarakatnya yang dapat diterima oleh masyarakatnya. Selanjutnya ada integrasi akulturasi. Nah, integrasi akulturasi ini adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Berbeda dari integrasi asimilasi tadi. Kalau asimilasi tadi yang menghilangkan kebudayaan aslinya, sedangkan integrasi akulturasi ini tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya yang dapat diterima dalam suatu lingkungan. Nah,
Cara integrasi akulturasi ini suatu cara yang inovatif yang dimana dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakatnya. Selanjutnya, integrasi normatif. Nah, integrasi normatif ini terjadi karena keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi ini lebih mudah dibentuk. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan norma yang berlaku ini dapat maksudnya masyarakat ini sudah menerima ketentuan kayak dia mau menerima apa saja norma-norma yang ada. Kemudian integrasi instrumental. Nah, integrasi instrumental ini terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keberagaman antar individu dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya, integrasi ideologis. Nah, integrasi ini terjadi dan tampak karena adanya ikatan spiritual ideologis yang kuat tanpa adanya paksaan. Jadi tidak ada kayak memaksa atau apa gitu. Selanjutnya, integrasi fungsional. Nah, integrasi fungsional ini terjadi karena adanya berbagai fungsi tertentu dari semua pihak di dalam masyarakat. Kemudian integrasi koersif. Nah, integrasi ini terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Jadi sifatnya itu tidak secara sukarela ketika bersatu dalam sesuatu hal. Selanjutnya, pentingnya integrasi nasional. Yang pertama, integrasi nasional itu bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, integrasi nasional ini bisa mencegah terjadinya konflik dan perpecahan. Yang ketiga, pentingnya itu perbedaan etnik, agama, dan bahasa. Nah, kan di Indonesia ini banyak perbedaan yang ada perbedaan kayak bahasa-bahasa, agama, dan suku-suku dan lainnya. Kemudian ada keberagaman sumber daya alam. Nah, di sini integrasi nasional ini berperan dalam keberagaman sumber daya alam. Nah, di Indonesia ini kan banyak terdapat sumber daya alam. Di sini integrasi nasional ini berperan sebagai dia mengelola keberagaman sumber daya alam yang ada pada Indonesia. Kemudian keberagaman budaya. Indonesia ini memiliki keberagaman budaya-budaya di mana terdapat perbedaan. Nah, integrasi nasional ini dia kayak seperti menyatukan budaya-budaya agar tidak terjadi konflik atau permasalahan. Kemudian pentingnya integrasi nasional itu ada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, perkembangan sejarah integrasi nasional. Menurut Suryono tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka, di mana terdapat 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama itu model integrasi Imperium Majapahit. Nah, di mana model ini pertama kali ini bersifat kemaharajaan imperium, kemaharajaan Majapahit, di mana struktur kemaharajaan ini berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah di Kerajaan Nagaragung di Pulau Jawa, Madura,
diperintahkan langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris yang kedua itu adalah wilayah di luar Jawa, di mancanegara dan pesisiran, yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Kemudian konsentris ketiga itu kayak tanah seberang, adalah yaitu negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, yaitu antara lain dengan Champa, Kamboja, dan lainnya. Kemudian ada model integrasi kolonial. Model ini lebih tepat disebut dengan integrasi antara wilayah Hindia Belanda, sepenuhnya itu dicapai pada abad dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial ini mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim, sedangkan integrasi vertikalnya itu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari ambtenar atau pegawai Belanda. Nah, selanjutnya yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model ini dimaksud untuk membentuk kesatuan baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, yang memiliki semangat kebangsaan, kemudian memiliki kesadaran yang baru. Selanjutnya, dalam sejarahnya itu penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan. Yang pertama, masa perintis. Masa ini dimulai dari rintiknya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi pergerakan. Yang kedua, masa penegas. Masa ini adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya, masa percobaan. Masa ini bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi pergerakan itu yaitu tergabung dalam GAPI, yaitu Gabungan Politik Indonesia pada tahun 1938, yang dimana mengusulkan Indonesia berparlemen. Namun perjuangan Indonesia Merdeka tersebut tidak berhasil. Selanjutnya ada masa pendobrak. Masa ini masa yang semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia ini telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Semenjak itu Indonesia merdeka, bebas, dan sederajatnya dengan bangsa-bangsa lainnya. Nah, selanjutnya dinamika integrasi nasional. Yang pertama itu integrasi bangsa. Integrasi bangsa ini pada tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU pemerintah Indonesia ini berhasil damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk bergabung dan serta memegang teguh kedaulatan bersama NKRI. Selanjutnya, integrasi wilayah. Nah, melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 ini, Indonesia ini memiliki lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung, yaitu terluas pada pulau-pulau negara Indonesia. Integrasi wilayah ini Indonesia memiliki batas-batas yang telah ada, yang dimana yang terdapat pada pulau-pulau pada negara Indonesia. Selanjutnya, integrasi nilai.
Nah, integrasi ini dimana merupakan nilai pada bangsa Indonesia ini, yaitu Pancasila, di mana Pancasila ini sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Selanjutnya, integrasi elit massa. Nah, integrasi ini ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya seperti kunjungan ke daerah, temu dengan kader-kader PKK, dan lainnya. Kemudian, integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif ini yaitu mewujudkan perilaku integratif yang dilakukan dengan pembentukan kayak seperti pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan yang termasuk birokrasi. Kemudian tantangan integrasi nasional. Nah, tantangan yang dihadapi itu datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Nah, di mana dalam dimensi horizontal ini tantangannya yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal itu tantangannya berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan yang menyebabkan kaum elit berbeda dengan massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal ini lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal ini lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Tantangan integrasi nasional ini bisa dari dalam negeri maupun luar. Kalau tantangannya kalau dalam negeri itu kayak Indonesia kan banyak perbedaan seperti suku dan agama, ras, dan lainnya itu sebuah tantangan bagi integrasi nasional. Dan kalau tantangan dari luar itu seperti teroris itu bisa juga menjadi tantangan integrasi nasional, sehingga adanya tantangan integrasi nasional itu sehingga membuat bangsa kita itu memiliki semangat yang tinggi dan memiliki rasa nasionalisme. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini, integrasi nasional itu suatu proses penyatuan dari hal-hal yang berbeda yang menjadi suatu keselarasan, di mana integrasi nasional ini sangat penting bagi Indonesia agar tidak terjadinya perpecahan antar sesama. Jika di Indonesia ini tidak ada integrasi nasional, maka Indonesia ini akan hancur atau terpecah belah karena adanya perbedaan-perbedaan. Untuk mengatasi agar tidak terjadinya perpecahan tersebut, kita dapat saling menghargai satu sama lain, baik itu di kalangan manapun, tidak membeda-bedakan satu sama lain, tetapi kita harus bersatu untuk mewujudkan Indonesia yang baik. Dengan integrasi nasional ini dapat menyatukan berbagai aspek kalangan yang berbeda. Sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan atau kesalahan dalam penyampaian saya kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.